Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Nevianti Yulia Rahayu dengan NIM 23001139130277175. Di sini saya akan mempresentasikan modifikasi modul ajar mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Ini merupakan tugas ujian tengah semester dari mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya memodifikasi modul dengan nama penyusun nama saya sendiri, yaitu Nurfadila Nevianti Yulia Rahayu. Institusinya ada di SDN Wiyung 1 Surabaya. Untuk tahun pelajarannya 2023-2024, jenjang sekolah SD dan mata pelajaran pendidikan Pancasila untuk fase A kelas 1. Materinya mengenai bentuk kerjasama di lingkungan sekolah dan tanggal pelaksanaannya pada 6 Maret 2024 selama 2 jam pelajaran. Capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik yaitu mampu mengidentifikasi dan menceritakan bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan keluarga dan sekolah. Peserta didik mampu mengenal ciri-ciri fisik lingkungan keluarga dan sekolah sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Peserta didik mampu menyebutkan contoh sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar serta mempraktikannya di lingkungan keluarga dan sekolah. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu dengan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menceritakan bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekolah dengan baik. Yang kedua yaitu dengan menyusun puzzle, peserta didik dapat menyebutkan contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekolah dengan tepat. Kompetensi awal yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu peserta didik dapat mengetahui bentuk kerjasama. Profil pelajar Pancasila yang diambil dalam modul ini yaitu ada 2. Yang pertama bergotong royong dan yang kedua adalah kreatif. Sarana dan prasarana yang digunakan yaitu yang pertama ada media. Media tersebut meliputi puzzle, PPT, video pembelajaran, dan LKPD. Sedangkan untuk alat yang dibutuhkan yaitu ada LCD, laptop, dan juga sound. Target peserta didik yaitu peserta didik reguler atau tipikal. Model pembelajaran yang digunakan picture and picture. Lalu metode yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, kerja kelompok, dan juga presentasi. Pemahaman bermakna yang akan didapatkan peserta didik yaitu peserta didik dapat menyebutkan contoh bentuk kerjasama dalam keberagaman di lingkungan sekolah. Pertanyaan pemantik yang akan diajukan kepada peserta didik yaitu, masih ingatkah kalian apakah yang dimaksud dengan kerjasama? Yang kedua, apakah melaksanakan piket kelas termasuk kerjasama? Pada kegiatan pembelajaran yaitu terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama ada pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan yaitu terdapat langkah-langkah pembelajaran diantaranya yaitu guru mengucapkan salam pembuka, kemudian berdoa, menyanyikan lagu-lagu nasional, menyanyikan yel-yel kelas dan keyakinan kelas, lalu guru mengecek kehadiran peserta didik. Pada pendahuluan ini juga terlihat fase 1 dari sintaks model pembelajaran picture and picture yaitu menyampaikan kompetensi. Di sini guru menyampaikan kompetensi yang akan disimak oleh peserta didik. Pada fase 2 telah memasuki kegiatan pada inti, yaitu menyampaikan materi. Di sini peserta didik lebih ditekankan untuk aktif, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Di sini atau semua kegiatan dilakukan oleh peserta didik. Contohnya seperti peserta didik menyimak materi yang dijelaskan oleh guru. Yang kedua, peserta didik juga menyimak video pembelajaran yang disajikan oleh guru. Pada fase 3 yaitu mempresentasikan gambar. Di sini peserta didik mempresentasikan gambar dengan membentuk kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang. Di sini pembentukan kelompok dibentuk menjadi 4 kelompok kecil untuk berdiskusi. Dalam diskusi tersebut peserta didik ditugaskan untuk menganalisis gambar secara langsung, yaitu mengenai bentuk kerjasama yang ada di sekolah dan dibantu oleh guru. Pada fase 4 mencantumkan gambar, guru membagi LKPD dan menyusun puzzle secara acak untuk setiap kelompok. Jadi kelompok menyusun puzzle yang diberikan oleh guru, lalu peserta didik akan mendapatkan gambar utuh ketika mereka telah berhasil menyusun puzzle tersebut. Fase yang kelima adalah mengeksplorasi. Di sini guru menanyakan alasan peserta didik mengapa
mengenai susunan gambar yang telah mereka susun secara sempurna. Fase yang keenam yaitu menjelaskan kompetensi. Setelah semua materi disampaikan dan peserta didik telah melaksanakan presentasi, guru melakukan refleksi bersama peserta didik mengenai materi-materi yang telah disampaikan. Fase yang ketujuh yaitu memberikan kesimpulan. Guru beserta peserta didik memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari ini. Kemudian kegiatan pembelajaran ditutup dengan kegiatan refleksi dan juga berdoa. Asesmen yang digunakan dalam modifikasi modul ini yaitu formatif kelompok mengenai kriteria penyusunan puzzle yang dikerjakan secara berkelompok, dan juga formatif mandiri yang berisi soal-soal latihan mengenai bentuk kerjasama yang ada di sekolah. Nah, rubrik penilaian untuk profil pelajar Pancasila yaitu ada 2, bergotong royong dan kreatif. Kriteria bergotong royong ini yang pertama adalah siswa mampu menyelesaikan pembagian tugasnya dengan baik, bekerja sama dengan temannya, berkontribusi memberikan ide untuk menyelesaikan LKPD. Sedangkan untuk kreatif ini, siswa mampu menyelesaikan tugasnya dengan cara yang telah dipilih, menemukan jalan keluar dari kesulitan ketika mengerjakan tugasnya, menyusun puzzle yang telah mereka dapatkan dari guru dengan baik. Pada kegiatan pengayaan ini berisi informasi tentang kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan guru untuk siswa yang memiliki minat tinggi terhadap topik atau kegiatan pembelajaran, atau memperlihatkan penguasaan kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan kompetensi yang sedang dipelajari. Kegiatan pengayaan dapat dilakukan dengan menyelesaikan lebih banyak variasi bentuk soal tentang topik yang sedang dipelajari. Untuk kegiatan remedial ini berisi tentang informasi kegiatan pembelajaran untuk siswa atau peserta didik yang ingin memperkuat pemahaman pada kompetensi sebelum kompetensi yang sedang dipelajari untuk peserta didik yang memperlihatkan penguasaan kompetensi yang lebih rendah dibanding kompetensi yang sedang dipelajari. Kegiatan remedial ini dilakukan melalui kegiatan mengulang kembali materi yang telah dipelajari dengan bimbingan guru. Kemudian komponen lampiran-lampiran dan modifikasi modul ini yaitu ada lampiran bahan ajar, lampiran media pembelajaran, lampiran LKPD, lampiran asesmen diagnostik, instrumen penilaian, soal evaluasi, pengayaan, dan juga remedial. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.